Shalom dan selamat datang. Saya ucapkan kepada semua jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat datang bagi yang pertama kali bersama kita untuk dalam kelompok kita, ibadah kita pagi hari ini. Kami mengalu-alukan, kami sambut keterangan saudara dan saudari dengan penuh kasih Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama menjadi tubuh Kristus dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Jadi untuk terus dengan acara ibadah kita juga kita sangat bersyukur karena kesempatan yang baik ini untuk kita sama-sama dapat memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan kesempatan yang ada pada pagi hari ini untuk terus ibadah kita dengan lebih lagi. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa seperti kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya, haleluya. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerja-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kehadiran anak-anak-Mu yang datang pada pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Bapa, kami berdoa ya Tuhan, Engkau melihat setiap hati kami, Engkau melihat setiap kerinduan kami. Beri kami kehausan dan kerinduan yang luar biasa daripada Engkau. Kami ingin memuji Engkau, kami ingin memuliakan Engkau. Lebih daripada itu, anak-anak-Mu datang di sini untuk mendengar dan belajar daripada firman Tuhan yang memberikan kesegaran iman kepada kami semua. Berkati setiap kehadiran anak-anak-Mu yang ada pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Dan sepanjang ibadah kami mohon penyertaan Tuhan. Berkati, melindungi dan mengurapi setiap kami. Terpuji nama-Mu Bapa, daripada dewasa sampai anak kecil kami juga berdoa Kau beri pengurapan dan Kau lindungi kami, bungkuskan kami dengan kuasa darah-Mu. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan di kesempatan ini doa kami bersama Bapa. Kami seiman, seia, sekata dengan menyerahkan doa ini kepadamu. Kiranya Tuhan sendirikan telinga-Mu kepada seruan kami pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas semua waktu. Haleluya, haleluya. Yang percaya mari kita katakan amin. Haleluya. Kita buat
Selamat kembali bertemu kita sekali lagi di atas talian untuk firman Tuhan yang saya akan sampaikan pada pagi ini. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya akan sampaikan kembali dalam buku Ulangan. Biarpun ada sebagian telah kamu dengar, tapi kita akan dengar lagi sehingga firman ini akan tenggelam, tertanam ke dalam diri kita supaya kita menjadi kuat. Kita masih lagi dalam pembicaraan soal transisi menjadi bangsa yang kudus. Dan kita sudah banyak bicara sepanjang minggu-minggu yang berlalu tentang betapa pentingnya Tuhan membawa kita melalui ujian ini supaya kita boleh masuk ke dalam kelimpahan, masuk ke dalam tujuan dan maksud yang Tuhan sedang sediakan bagi kita sebagai satu umat. Baik, pada pagi hari ini kita akan ulang kaji lagi. Kita akan lihat Ulangan pasal 30 dan ini yang saya akan sampaikan. Tajuk saya ialah Pilihlah Kehidupan. Ulangan pasal 30. Ulangan pasal 30 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Baik, bunyinya begini. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Pada hari ini kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Puji Tuhan. Amen. Haleluya. Baik, pada pagi hari ini Tuhan memanggil kita untuk memilih kehidupan. Amin. Haleluya. Dua perkataan ini membawa pengertian yang sangat mendalam, sangat bererti dan sangat mendalam untuk kita memikirkannya kembali. Okay? Secara lebih halus lagi. Okay? Baik, di sini dikatakan bahwa Tuhan menyuruh kita memilih kehidupan. Ini berarti bahwa memilih kehidupan itu adalah satu perintah dari Tuhan. Suka, tidak suka, ia adalah merupakan satu perintah. Amin. Satu perintah. Okay? Meskipun ia adalah merupakan satu perintah, Tuhan itu berikan buat bagi kita, namun ia diberikan kepada kita seolah-olah dia mau kita yang pilih. Bukan Tuhan yang pilih, karena kita yang hidup. Bukan Tuhan yang hidup. Kita yang harus pilih. Okay? Dia mau kita buat pilihan yang betul. Ya, ini sangat penting ya. Okay, jadi kita tahu di sini bahwa kita mesti mau buat pilihan yang betul dan syukur pada pagi hari ini kita tahu bahwa Tuhan berbicara ya. Kalau kita menghadapi masalah, kalau kita ada ujian dan kalau Tuhan sudah berbicara, itu berita baik tuh ya. Tuhan kalau sudah berbicara artinya ada sesuatu yang baik yang kita boleh lihat, dengar dan kita boleh buat pilihan yang bijak. Amin. Jadi itulah kalau kita dengar daripada Tuhan dan Tuhan katakan pilihlah kehidupan, berartinya kita diberikan pilihan.
Sama ada kita mau memilih kehidupan ataupun kematian. Ya, apabila Tuhan katakan pilihlah kehidupan, berartinya karena adanya kematian di sekeliling kita. Setiap hari kita dengar ada kematian, ya. Dan waktu Tuhan membawa bangsa Israel melalui padang gurun di ujian di padang gurun, banyak yang memberontak, banyak yang melawan, dan banyak yang sudah tewas. Tahukah tewas? Banyak yang sudah meninggal di padang gurun, ya. 5.000, 2.000, 20.000. Jadi banyak yang tewas karena mereka melawan kepimpinan Tuhan. Mereka melawan Musa, mereka bersungut-sungut, mereka memberontak, ya. Jadi banyak kematian. Jadi dalam semua pengalaman-pengalaman ini Tuhan tahu. Israel sudah lihat dengan mata mereka sendiri apa yang sedang berlaku. Jadi Tuhan katakan, pilihlah kehidupan, ya, supaya engkau boleh hidup. Jadi kita tahu di sini ini sangat penting. Jadi kita harus, ya, dengan sikap yang betul mulai daripada hari ini, setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Kalau kita sudah dalam keadaan stres, ini waktu MCO, ya. Ini MCO itu banyak yang stres, banyak yang dalam keadaan tertekan juga, ya. Jadi kita mesti mau tahu bahwa Tuhan mau kita memilih sesuatu yang baik, memilih kehidupan. Amin. Setiap saat, setiap waktu kita mesti mau bertindak dengan bijak, supaya kita boleh bergerak maju. Tuhan izinkan kita melalui ujian ini supaya kita boleh apa? Keluar sebagai seorang pemenang. Keluar sebagai seorang yang sanggup untuk memuridkan orang lain. Keluar sebagai seorang pemimpin yang layak, yang berkelayakan untuk menolong orang lain. Keluar sebagai seorang percaya yang kuat di dalam iman. Amin. Haleluya. Baik, Tuhan katakan di sini, aku tidak paksa kamu. Langit dengan bumi akan menjadi saksiku. Ya, langit dan bumi akan menjadi saksiku. Adanya kematian, adanya kehidupan. Oke, aku harap dan aku harap sepenuhnya supaya kamu, ya, Tuhan bicara kepada orang Israel. Aku berharap sepenuhnya kepada kamu supaya kamu memilih kehidupan. Oke, jadi itulah dia saya katakan di sini. Kalau kamu mau jenis kehidupan yang bagaimana? Kehidupan yang teruk, kehidupan yang biasa-biasa, ataupun kehidupan yang menuju kepada kehidupan yang sejati. Kalau kita tidak memilih, ya, ataupun kalau kita dalam keadaan yang tidak tahu, sudah pasti, ya, kita diombang-ambingkan dengan tidak menentu, ya, menurut ombak. Kalau kita tidak buat keputusan bagi diri kita sendiri, dunia akan membuat keputusan bagi kita. Orang yang ada dari luar itu yang akan membawa keputusan bagi kita, sehingga kita terikut-ikut dengan mereka. Kita mesti membuat keputusan dalam diri kita. Amin. Jenis kehidupan yang Tuhan telah tentukan bagi kita itu adalah kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang sejati, kehidupan yang berkelimpahan, kehidupan yang dinamik, kehidupan yang boleh membawa impak kepada orang lain, kehidupan yang boleh mempengaruhi orang lain untuk ikut Tuhan. Ya, jadi kita mesti membuat keputusan untuk mengikuti kehidupan yang telah Tuhan tetapkan bagi kita. Amin. Haleluya. Itulah saya katakan di sini bahwa kita adalah jumlah daripada pilihan-pilihan yang kita buat sepanjang waktu. Amin. Siapa saya adalah daripada pilihan saya sampai kepada hari ini. Bagaimana saya berpikir, bagaimana saya tanggani masalah, bagaimana saya memikirkan segala sesuatu, menilai segala sesuatu, melihat segala sesuatu, semuanya adalah karena pilihan dari hati saya. Sepanjang tahun ini aku berjalan dengan Tuhan. Saya berjalan dengan Tuhan. Siapa kamu hari ini adalah jumlah daripada pilihanmu. Sama juga dengan kata, ya. Siapa kamu hari ini adalah jumlah daripada apa yang kamu makan hari ini. Bagaimana keadaanmu, penyakit yang datang semua adalah karena apa yang kamu makan itu yang jadi kepada kamu. Jadi sama juga dengan kita. Ya, Tuhan mau kita membuat pilihan yang betul. Amin. Ini sangat penting, ya. Haleluya. Itulah saya katakan bahwa kalau kita hidup pasif, kalau kita hidup dalam keadaan yang tidak peduli, dan katakan kalau Tuhan mau buka jalan, biarlah dia buka jalan. Kalau Tuhan tidak mau buka jalan, apa kita boleh buat? Kita tidak payah buat apa-apa, santai-santai saja. Tidak payah buat apa-apa. Jadi kalau kamu bersikap hidup pasif, itu bukan maksudnya memilih kehidupan. Ya, perhatikan, ya. Kalau kita bersikap pasif, ini adalah satu tanda bahwa kita masih lagi belum memilih kehidupan. Dan kalau kita tidak memilih kehidupan, ini berarti kita masih lagi tidak hidup berkenan di hati Tuhan. Kita masih lagi hidup seolah-olah memberontak kepada perintah Tuhan. Tuhan katakan di sini bahwa kamu harus pilih kehidupan.
Ini sangat penting ya. Jadi kalau kamu dengar tentang hidup yang berkelimpahan, hidup yang diberkati oleh Tuhan, hidup mengalami mukjizat, hidup mengalami bekalan Tuhan, ya pertolongan Tuhan, semuanya bermula daripada keputusan hati kita. Amin. Itulah kalau ada peluang untuk berbakti, kita datang bersama-sama berbakti. Kalau ada peluang untuk berdoa, kita datang bersama-sama untuk berdoa. Kalau untuk peluang untuk bertemu dan saling mendorong satu dengan yang lain, kita melakukannya seberapa yang boleh. Amin. Jadi itulah dia, sikap kita tidak seharusnya pasif. Kita seharusnya harus bersemangat. Karena kata-kata Tuhan itu harusnya membangkitkan satu semangat dalam diri kita. Amin. Haleluya. Kalau Tuhan katakan pilihlah kehidupan, berarti apa? Tuhan sudah menyediakan rancangannya. Tuhan sudah sediakan segala-gala yang Dia tetapkan bagi kita supaya kita berhasil. Supaya kita akan hidup sukses. Supaya kita akan berbuah. Supaya kita dapat berjaya di dalam Tuhan. Amin. Jadi itu dia yang berlaku. Jadi kalau Tuhan katakan pilihlah kehidupan, berarti Tuhan telah tetapkan berkat-berkat yang telah Dia mau sediakan bagi kita, bagi keluarga kita, bagi gereja kita. Amin. Nah, ini dia yang berlaku ya. Jadi kita tahu di sini bahwa kalau kamu tidak buat keputusan dan tunggu dulu. Ini perkataan yang suka kita pakai, tunggu dulu. Oke? Mau ke gereja, tunggu dulu. Mau memberi, tunggu dulu. Mau bayar perpuluhan, mau kembalikan perpuluhan, tunggu dulu. Ya, mau berdoa, tunggu dulu. Kalau kita tunggu dulu, berarti kita dalam keadaan yang pasif dan kita belum lagi buat keputusan. Jadi keputusan untuk mengalami mukjizat, keputusan untuk kita bertindak maju, bergerak maju, semuanya bermula daripada keputusan hati kita. Amin. Haleluya. Itulah saya katakan di sini bahwa apa yang menjadikan Rasul Paulus itu begitu luar biasa, karena keputusan hatinya. Dia buat keputusan, dia katakan apapun yang terjadi, aku sekarang buat keputusan mau mengikuti penyelamat Yesus Kristus, juru selamatku. Apapun terjadi, aku buat keputusan hari ini untuk memilih Dia. Karena Dia adalah kehidupan saya. Amin. Haleluya. Baik. Apa itu maksudnya pilihlah kehidupan? Saya akan hanya ringkaskan lagi 3 poin ini. Mungkin kamu sudah dengar, mungkin belum dengar. Baik, inilah dia ya. Apa itu maksudnya pilihlah kehidupan? Seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Tadi kita baca tadi ya. Pilihlah kehidupan. Oke? Maksudnya pertama ialah apa? Kita mesti mau memilih hidup ini apa? Dengan cara yang betul. Berarti apa? Kita mesti memilih untuk hidup dengan betul. Jangan hidup dengan salah. Ya, hidup dengan betul. Okay? Hidup menjalankan kehidupan seperti yang telah ditunjukkan Tuhan kepada kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan ya. Berarti di sini apa? Kita mesti mau masuk ke dalam satu ketetapan. Satu prinsip yang telah Tuhan tetapkan bagi kita. Amin. Tuhan katakan pilihlah kehidupan. Berarti di sini kita mulai melihat kepada kehidupan ini dan jangan kita lagi anggap, orang Indon bilang enteng. Tahu gak? Jangan anggap tidak peduli ataupun menghina kehidupan ini. Kita mesti memulai melihat kehidupan ini sebagai sesuatu yang berharga. Amin. Kita mesti melihat kehidupan ini dan mulai menghormati kehidupan yang telah Tuhan berikan buat bagi kita. Amin. Haleluya. Sama-sama kita katakan, hormatilah kehidupan ini. 1, 2, 3. Hormatilah kehidupan ini. Amin. Kita mesti mau lihat kehidupan ini sebagai sesuatu yang kudus, yang murni, yang telah Tuhan berikan buat bagi kita. Hidup ini murni. Amin. Kita tidak boleh sia-siakan. Kita tidak boleh sembarangan membiarkan ia mengalir sesuka hati kemana ia pergi ya. Jadi kita tahu bahwa hidup ini kudus. Ya, hidup ini murni. Okay? Jadi kita tahu bahwa itu dia yang berlaku. Okay? Jadi kita tahu di sini bahwa kita mesti melihat kepada perspektif kehidupan ini dengan cara yang berbeda sekarang. Karena Tuhan katakan pilihlah kehidupan, berarti kehidupan ini memiliki potensi untuk berkembang. Kehidupan ini memiliki potensi untuk berjaya, untuk berhasil, untuk berbuah, untuk mengembang, untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Amin. Jadi kehidupan yang Tuhan berikan buat bagi kita pada pagi ini adalah kehidupan yang berdinamik. Apalagi kalau Roh Kudusnya telah datang dan diam di dalam diri kita. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Baik, Alkitab juga pernah katakan bahwa hidup ini sangat singkat. Paham? Seperti uap, pagi dia muncul, sekejap saja dia hilang. Hidup ini bagaikan bejana di dalam tanah liat. Okay? Tubuh kita ini sebenarnya yang lemah. Ya, seperti bejana di bawah tanah liat. Namun di dalam semuanya ini kita tahu di sini bahwa kita mesti mau menilai, biarpun kehidupan ini keadaannya lemah. Paham? Mudah rapuh. Tahu kan mudah rapuh?
Mudah rapuh ya. Ada orang Indon bilang itu adalah wadah ataupun wajana yang rapuh. Berarti sini kalau kemah itu dicabut dari kita, matilah kita. Ya, hidup kita itu sangat singkat, sangat lemah. Tapi Tuhan katakan di sini, karena hidup ini hanya singkat di bumi, Tuhan katakan di sini, peliharalah dengan sesungguhnya. Hormatilah dan nilai, anggap dia sebagai kudus. Amin. Haleluya. Itulah saya katakan bahwa pernikahan itu kudus, seks itu juga kudus ya. Ya, seks dalam pernikahan ya, seks tidak boleh di luar pernikahan. Jadi kita lihat seks itu juga hal yang kudus, pernikahan itu juga yang kudus, mesti dipakai dengan cara yang betul. Bangsa, suku juga adalah kudus. Amin. Cina, Melayu, India, Bidayo, ya, Iban, Putuk, apalagi Kadazan, ya, Murut, macam-macam lah, Penan, ya. Kita tidak boleh memperkecilkan bangsa, karena bangsa, suku, manusia dengan kehidupannya, semuanya adalah kudus. Kita harus menghormatinya. Amin. Kita harus menghormatinya. Baik, hidup ini sebenarnya sangat mudah rapuh. Berarti kan hari ini saya bicara, nanti sekejap besok saya tidak bangun lagi. Kamu katakan, mana Pastor Eric? Tidak ada sudah dia. Tidak tahu, dia meninggal sudah dalam tidurnya. Selesai. Kita kembali kepada Tuhan. Hidup ini sangat rapuh, ya. Kalau tidak faham rapuh itu bejana, seperti bejana tanah liat. Kalau tidak faham bejana tanah liat, mudah pecah. Amin. Hidup itu sangat mudah pecah. Haleluya. Amin. Life is fragile, so we got to handle it with prayer. Okay, we got to handle it with obeying the instructions of God. Okay, jadi hidup ini mudah pecah. Kamu tahu kalau barang itu dilekat sana mudah pecah, itu barang perlu diperhatikan. Kecuali orang yang benci, jengkel dengan kita, dia tahu itu barang kita, dia lihat tidak ada orang, dia buang itu barang sehingga barang yang ada di dalam itu habis. Ya, kalau kamu mau naik ke penerbangan, ini barang yang mudah pecah, itu mesti dilekat, fragile, ya, mudah pecah. Handle with care, okay? Harus dirawat dengan betul sebetulnya, harus dijaga, tidak boleh dilempar, tidak boleh dibuang, tidak boleh dihempas. Pecah, habis kita, selesai, mampus ya, semua yang ada di dalam ya. Jadi hidup ini kan mudah pecah. Jadi kita mesti mau tanggani dengan sebaik-baiknya. Puji Tuhan dan syukur Tuhan memberikan kepada kita peraturan dan hukum. Okay? Peraturan dan hukum ini sangat penting. Okay? Biasanya ia perlu dipakai, dituruti. Okay? Ya, dituruti. Okay? Salah satu ialah dengan doa, dengan penyerahan, dengan mengikuti dia dengan sesungguhnya. Amin. Jadi kita tidak boleh mengizinkan hidup ini kan diombang-ambingkan dengan begitu saja ataupun dengan dalam keadaan yang sembarangan. Faham? Kalau hidup itu mudah pecah, berarti kita harus tahu di mana harus diletak, di mana harus disimpan. Okay? Jadi ada peraturan yang perlu dituruti, ada hukum kebersihan yang perlu dituruti, okay? Ada hukum sivil yang perlu dituruti, ada hukum agama. Amin. Okay? Ada hukum tabur dan hukum menuai. Ada hukum keadilan. Jadi kita boleh lihat ya, kalau kamu baca dalam perjanjian lama, dalam buku ulangan, ya, buku bilangan, banyak hukum-hukum ya, Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel untuk mereka turuti, supaya mereka boleh hidup. Amin. Haleluya. Jadi itu yang betul ya. Jadi untuk kita tahu maksudnya pilihlah kehidupan, kita tahu di sini istilahnya ialah apa? Untuk memilih dengan betul. Artinya apa? Kita mesti memilih untuk hidup dengan betul, ya. Ini sangat penting. Dan yang kedua, kita mesti apa? Maksudnya pilihlah kehidupan itu. Yang kedua ialah apa? Memilih untuk menuruti hukum Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi ya. Oke, ini sangat penting ya. Hukum Tuhan yang bagaimana? Memilih untuk menjalankan keluar kehidupan yang dinyatakan Tuhan kepada kita. Amin. Haleluya. Baik, kita sudah tahu bahwa Israel itu sangat sukar ya untuk turuti hukum. Ini bukan karena mereka itu susah mau turuti hukum. Inilah karena mereka itu keras kepala. Tahu keras kepala? Mereka itu degil. Okay? Mereka itu degil dan mereka selalu memberontak. Ya, mereka hanya memuaskan nafsu. Ya, mereka hanya memuaskan minuman dan makanan bagi perut dan bagi nafsu mereka saja. Okay? Jadi kalau hal itu tidak dipenuhi, mereka mulai mengeluh. Mereka mulai mempersalahkan Musa. Mereka mulai memberontak dan mereka mulai melawan. Okay? Baik, itu bukan sebenarnya hal yang perlu. Dan itulah sebabnya Tuhan katakan di sini bahwa kamu akan mati dengan sikap kamu yang seperti itu. Oke, kalau kamu tidak menuruti apa yang aku katakan, kamu akan binasa.
Okay? Kamu tidak akan masuk ke dalam tanah kelimpahan yang aku sediakan bagi kamu. Okay? Jadi itulah apabila Tuhan marah, Tuhan katakan kepada bangsa Israel, sunatlah hatimu. Hai kamu yang tegar tengkuk. Ya, sunatlah hatimu. Potonglah hatimu, ya. Potonglah kulit katan, ya. Kulit katan itu supaya kamu boleh kembali mendengar. Boleh faham? Supaya kamu boleh kembali mendengar suaraku. Kamu ini tak boleh dengar. Tuli, buta. Saya berulang-ulang kali bicara tetapi kamu masih lagi keras. Mengapa hatimu boleh menjadi begitu keras, begitu degil, tidak mau ikut aku, tidak mau memilih untuk menuruti segala hukum yang telah aku tetapkan bagimu. Okay? Ini sangat penting. Tapi kalau kamu turuti segala hukumku, aku akan melawan bagimu. Aku akan mengalahkan musuh bagimu. Aku akan berperang bagimu. Aku akan menjatuhkan sumpah ke atas musuhmu. Ya, aku akan ambil kutuk dan sumpah yang ada padamu itu aku cabut keluar dan aku akan jatuhkan kepada musuh-musuh dan kamu akan kembali mulai mendengar suaraku. Kalau kamu menuruti hukumku, karena ini adalah kehidupan bagimu. Okay? Ini adalah kehidupan bagimu. Ini sangat penting. Saya akan baca ya ulangan ya. Kita akan baca balik ulangan pasal 30. Ulangan pasal 30 ayat yang ke-6. Okay? Saya akan baca hingga ayat yang ke-8. Ulangan pasal 30 ayat yang ke-6 bunyinya begini. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu supaya engkau hidup. Amin. Tuhan itu siap-siap dengan pisau firman-Nya untuk menusuk ke dalam hati kita, untuk potong keluar kulit katan hati kita, supaya kita tidak lagi buta, tuli, supaya kita mampu untuk mendengar. Ya, ayat yang ke-7. Ya, ulangan pasal 30 ayat yang ke-7. Tuhan Allahmu akan menjatuhkan segala sumpah serapah itu kepada musuhmu dan pembencimu yang telah mengejar engkau. Dapat? Tuhan yang berperang bagi kita. Tuhan yang akan mengalahkan musuh bagi kita. Dia akan jatuhkan sumpah dan kutuk itu ke atas musuh kita. Dan apa yang terjadi? Ayat ke-8. Dan engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Amin. Haleluya. Tuhan yang mau menyunatkan kita kalau kita merelakan diri kita. Amin. Tapi kalau kita mengeraskan diri kita, Tuhan tidak mau buat apa-apa. Tuhan akan tinggalkan kita karena kalau kita keras melawan pilihannya ataupun kita keras melawan apa yang dia sampaikan buat bagi kita, Tuhan tidak boleh melakukan apa-apa. Itulah waktu Tuhan marah dengan bangsa Israel, dia katakan sunatlah hatimu. Hai kamu yang tegar tengkuk, ya. Sunatlah hatimu. Jangan lagi kamu tegar tengkuk. Ulangan pasal 10 ayat 16. Dia katakan sunatlah hatimu. Tuhan suruh mereka sunat sendiri. Tuhan tidak mau sunatkan mereka. Halo. Amin. Haleluya. Susahlah kalau kamu sunat kita sendiri. Sebenarnya itu yang kita harus buat. Sebenarnya kita ini adalah manusia yang degil hati ya. Kalau tidak percaya tanya suami. Kalau tidak percaya tentang suami tanya kepada istri. Tanya kepada abang adik ya. Orang yang kamu tinggal sama-sama. Kita boleh tahu kedegilan-kedegilan yang ada dalam diri kita. Ya, ada sesuatu yang perlu kita sunat sendiri. Sebenarnya Tuhan yang akan menyunatkan kita. Jangan susah. Tapi ya, siapa yang sunat siapa? Tuhan yang sunatkan saya ke atau saya yang sunatkan diri saya sendiri? Baik, kita tahu di sini saya sudah katakan dan banyak kali sudah saya sudah katakan di sini proses penyunatan itu hanya boleh berlaku kalau kita bekerja sama dengan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan sudah berbicara sesuatu, kalau kita tidak setuju pun kita tetap rela menerima. Izinkan pisau yang bermata dua itu, yang tajam bermata dua itu memotong ke dalam kulit hati kita supaya dibuang kulit katan itu supaya kita boleh melihat. Amin. Ini sangat penting. Jadi kerjasama itu sangat penting. Amin. Ambil bahagian dalam apa yang Tuhan mau kerjakan. Amin. Ada orang katakan penglibatan. Ambillah, kamu harus melibatkan diri dalam apa yang Tuhan bicara. Amin. Tuhan katakan di sini sunatlah hatimu. Sunatlah hatimu. Amin. Kalau Tuhan katakan datanglah dekat kepadaku. Aku akan menyunatkan kamu. Izinkan dirimu disunat. Amin. Jadi untuk proses penyunatan itu pasti ada orang yang harus potong. Itulah kalau kamu yang pergi ke hospital mau buat sunat, hospital attendant itu tunggu dengan pisau. Tapi jangan kau lari. Kalau kau lari itu proses penyunatan itu tidak akan terjadi. Betul?
Adanya ambil bahagian, betul juga. Ada dikatakan penglibatan, betul juga. Ya, jadi itu dia yang berlaku. Berarti kita mesti mau bekerja sama. Ada amin? Amin. Haleluya. Bekerja sama. Jangan takut untuk disunat. Haleluya ya. Mengapa kita takut? Ialah karena hati kita keras. Kita takut. Kita belum mengenal dia dengan sedalam-dalamnya. Itu yang menjadi masalahnya. Dapat? Ya, itu yang menjadi masalahnya. Puji Tuhan. Jadi kita tahu di sini bahwa kita mesti belajar untuk izinkan diri kita disunat, ya. Kita belajar untuk menyunatkan hati kita dengan mengizinkan pisau yang bermata dua itu memotong ke dalam hati kita, membuang semua kulit katan itu. Amin. Yang kedua, apa itu maksudnya memilih kehidupan seperti yang dikatakan oleh Tuhan? Memilih kehidupan itu maksudnya apa? Memilih untuk berpaut kepada Tuhan. Kita bilang sama-sama, berpaut kepada Tuhan. Okay? Cling on to Him. Okay? Ulangan pasal 30 ayat yang ke-20. Ya. Ulangan pasal 30 ayat yang ke-20. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Ulangan pasal 30 ayat 20. Dengan mengasihi Dia, mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Amin. Berpaut kepadanya. Memilih untuk berpaut kepadanya. Amin. Haleluya. Memilih untuk melekat kepadanya. Berpegang kuat-kuat kepadanya. Amin. Haleluya. Seolah-olah kamu pakai tenaga kamu sendiri untuk berpegang kuat-kuat kepadanya. Amin. Haleluya. Ya, istilah di sini ialah apa? Bangkit dan ambil tanggung jawab bagi hidupmu. Itu dia ya. Bangkit dan ambil tanggung jawab bagi hidupmu ya. Merangkul, menangkap. Paulus katakan, Yesus sudah menangkap saya, tapi belum cukup. Saya mesti mau bangkit dan menangkap Kristus. Berlari-lari dengan segenap kekuatan dan tenagaku untuk menangkap Kristus dengan kuat-kuatnya. Amin. Haleluya. Ini sangat penting ya. Menangkap dia seolah-olah kita ini seperti pegang kepada pelampung keselamatan. Amin. Kita pegang kepada dia seolah-olah dialah kehidupan kita. Ya, kita pegang kepada dia seolah-olah dialah nafas hidup kita. Amin. Haleluya. Ini sangat penting. Itu yang saya katakan di sini, hati kita diciptakan khusus untuk memegang sesuatu. Kalau kita tidak pegang kepada perkataan Tuhan, kalau kita tidak berpegang kepada Tuhan, berpaut kepada Tuhan, anchor our faith in Him, kita pegang kepada apa? Kita pegang kepada hal-hal yang ada di dunia. Kadang-kadang dunia itu pula yang memegang kita. Mesir pula yang memegang kita. Yang membuat kita itu seolah-olah mau kembali lagi. Ya. Pusing balik lagi. Putar balik kembali ke Mesir. Jadi itu penting. Ya, berpaut itu adalah satu perkataan yang sangat mendalam. Ya. Berarti apa? Melekat kepada Tuhan. Tanpa ingin melepaskan kepercayaan kita. Boleh? Ini dia ya. Meskipun kita melalui keadaan yang sulit. Meskipun kita lihat adanya angka kematian itu semakin meningkat hari-hari, kita tidak akan izinkan ketakutan itu menguasai kita. Tapi kita mau supaya iman kita tetap berpegang teguh kepadanya. Amin. Haleluya. Ini sangat penting. Puji Tuhan ya. Haleluya. Itulah saya mau katakan di sini bahwa kita mesti mau melekat kepada sesuatu. Sementara waktu sekarang ini, sementara saya bicara kepada kamu tentang hal ini, hidup kamu sudah melekat kepada hal-hal yang tertentu yang kamu tidak sadari. Ada yang telah melekat kepada hawa nafsu, ada yang telah melekat kepada dunia, ada yang melekat kepada hal-hal yang tertentu dengan kesibukannya, ada yang melekat kepada banyak hal lah yang dalam fikiran kamu, dalam hatimu. Tapi di sini Tuhan katakan di sini, kamu mesti mau belajar berpaut kepada Tuhan. Memilih kehidupan itu ialah memilih untuk berpaut kepada Tuhan. Hati kamu mesti mau berpegang kepada janji Tuhan. Apapun cabaran, apapun rintangan, apapun cobaan. Kita mesti mau belajar, melatihkan diri kita untuk berpegang. Karena pada hari-hari yang akan datang, kejahatan akan semakin terjadi. Tuhan akan izinkan di dunia ini, kejahatan akan semakin meningkat. Mengapa? Karena kita masih santai-santai. Banyak orang Kristen, banyak gereja masih lagi dalam ketiduran. Jadi Tuhan izinkan pandemik ini berlaku. Tuhan izinkan kejahatan semakin berlaku. Supaya gereja dapat bangkit. Supaya gereja dapat bangun. Supaya gereja dapat sedar. Ya, bahwa betapa penting. Mereka tidak ada tempat mau lari sudah.
Lari ke kiri tak boleh, lari ke kanan pun tak boleh. Kiri, kanan, utara, timur, selatan semuanya ada MCO. Ya mau kemana ya? Turun kerja pun tak boleh ya. Dalam keadaan yang seperti itu, Tuhan mau kita bangkit dan berpaut kepadanya. Amin. Ini dia sangat penting, puji Tuhan ya. Itulah dalam masa kita berpaut kepadanya, kita akan belajar mendengar suaranya. Amin. Haleluya. Kita akan dengar dia memanggil kita. Sekian lama dia memanggil kita, dia mau menarik kita, ya. Dia mau menuntun kita kepada pribadinya, dia mau kita mengenal isi hatinya. Tapi kita sibuk, ya, kita tidak mau pedulikan semua. Tuhan katakan di sini bahwa jangan hanya teriak memanggil kepadaku untuk makanan dan minuman di padang gurun. Kamu akan hidup, kamu tidak akan mati tanpa makanan dan minuman. Jangan susah, saya tahu semuanya ini kamu perlukan. Tapi yang penting, kalau kamu mau hidup dengan penting, kamu mesti apa? Mendengar setiap perkataan yang keluar dari mulutku. Amin. Manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan daripada setiap perkataan yang keluar daripada mulutku. Amin. Jadi kita tahu di sini Tuhan mau kita menghargai suaranya, menghargai perkataannya. Ini dia sangat penting. Amin. Haleluya. Apabila kita mendengar suaranya, kita mendengar perkataan mulutnya, berbicara kepada kita, kita akan ditarik mendekati dia, kita akan tambah mengenal dia. Ini sangat penting. Itulah sebabnya setiap hari kalau boleh kita mesti mau membaca firman Tuhan supaya kita boleh mengizinkan suara Roh Kudus berbicara kepada kita, ya, supaya kita dapat dikuatkan. Amin. Ini sangat penting. Jadi dalam masa kita mendengar suaranya, dalam masa kita berpaut kepadanya dan mendengar suaranya dan menjadikan dia kehidupan dalam hidup kita, apa yang berlaku, kita akan belajar mengenal dia dan belajar mengasihi dia. Amin. Haleluya. Ini sangat penting ya. Kita akan belajar mengasihi dia dengan segenap hati kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan ya. Kita akan kembali mematuhi hukum yang utama ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Amin. Haleluya. Dan kasihilah sesamamu manusia. Jadi kita tahu mengasihi itu akan kembali ke dalam diri kita. Baik, mengasihi itu sangat kait rapat dengan kehidupan ya. Kehidupan tanpa kasih tidak ada arti. Dan kehidupan itu tanpa kasih akan membuat kita itu terlalu kepada hukum ya, tidak mengenal Tuhan dengan sedalam-dalamnya. Itulah sebabnya kita mesti mau menjemput firman Tuhan itu datang ke dalam hidup kita. Kita mesti mau menjemput hadirat Tuhan itu datang ke dalam hidup kita. Amin. Ini sangat penting. Karena apa? Kalau kita sudah boleh izinkan Tuhan itu datang melawat kita, kita mau merasakan kasih-Nya. Amin. Kasih-Nya itu perlu datang kepada kita dengan cara yang luar biasa. Supaya kita boleh belajar kembali mengasihi. Amin. Supaya segala kepahitan, kemarahan, kegeraman yang ada dalam diri kita itu dapat dicabut keluar. Amin. Ini sangat penting ya. Itu dapat dicabut keluar ya. Kalau kita mampu mengasihi Tuhan, berartinya apa? Banyak sudah penyakit-penyakit yang menjalar ke dalam hati kita itu dapat dicabut keluar ya. Dapat dicabut keluar. Ini sangat penting. Amin. Haleluya. Jadi saya mau katakan di sini ya. Hidup ini sangat singkat. Hidup ini mudah rapuh, artinya mudah pecah. Tapi dalam keadaan yang seperti itu, Tuhan meletakkan kuasanya dalam diri kita. Kalau kita mendengar suaranya, kalau kita berpaut kepadanya, tinggal tetap di dalam dia, apa yang terjadi? Kuasa Tuhan akan bekerja dalam diri kita. Kuasa Tuhan akan mulai mengalir ke dalam diri kita. Dan kita memiliki kuasa untuk berpegang, kuasa untuk tinggal tetap. Haleluya, amin. Kita bilang sama-sama. Tinggal tetap. Sekali lagi, tinggal tetap. Amin. Haleluya. Kehidupan itu ditentukan untuk tinggal tetap di dalam Tuhan. Berarti apapun yang terjadi, kita mau tinggal tetap. Dan Tuhan memberikan kepada kita ini kuasa untuk tinggal tetap. Dalam bahasa Inggris, God has given us the power to abide. Amin. Amin. The brevity of life, shows that God understands life and He allows His power to work in us so that we will have the power to abide. Amin. Supaya kita memiliki kuasa untuk berpegang, kuasa untuk tinggal tetap. Amin. Haleluya. Kita bilang sama-sama, jangan pindah-pindah lagi. 1, 2, 3. Ya, jangan pindah-pindah lagi. Amin. Haleluya. Saya tahu kamu tidak pindah. Itu tempat kamu tinggal. Maksud saya di sini ialah hari ini kau fikir begini, besok kau fikir lain. Hari ini kau bilang mau ikut Tuhan, besok kau bilang nanti dulu.
Lusa lagi bilang, nantilah saya mau, saya fikir dulu. Tak tentu ya. Pendirian kita tak tentu. Mau ikut Tuhan kah tidak ikut Tuhan. Tinggal tetap. Tetap. Amin. Kuasa Tuhan itu mengalir ke dalam hidup kita ya. Dia membolehkan kita tinggal tetap. Apalagi Roh Kudus yang sudah ada dalam diri kita. Ia akan bekerja di dalam diri kita dengan luar biasa supaya kita boleh belajar tinggal tetap. Amin. Haleluya. Ini sangat penting. Amin. Kalau saya banyak kali bilang sebut soal tinggal tetap. Satu pasal firman Tuhan yang datang kepada saya yaitu dalam buku Yohanes. Ya, dalam buku Yohanes itu ya dikatakan bahwa haruslah engkau tinggal tetap di dalam aku. Amin. Oke, kita lihat ya Yohanes pasal 15. Oke, ayat yang keempat. Yohanes pasal 15 ayat yang keempat, mungkin ini sebelum kita akhiri ya firman Tuhan yang singkat ini cuma pengenalan. Sebenarnya khotbah saya yang bahagian yang kedua. Oke, kita masih lagi dalam pengenalan ya, belum bergerak maju lagi, tapi tidak apa-apa ya. Daripada hanya membiarkan nanti video itu keluar asap, kita hanya singkatkan dulu, kemudian kita sambungkan lagi minggu depan ya, kalau Tuhan izinkan ya, kita akan sambungkan mengenai kehidupan ini. Amin. Ya, Yohanes pasal yang ke-15. Amin. Haleluya. Yohanes pasal 15 ayat yang keempat. Saya akan baca sedikit saja ayat yang keempat hingga ayat yang ke-10. Ini soal pokok anggur yang benar ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jikalau kamu tidak tinggal tetap di dalam aku. Ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal tetap di dalam aku, dan firmanku tinggal tetap di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dalam demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah tetap di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal tetap di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal tetap di dalam kasihnya. Amin. Haleluya. Ada Alkitab yang lain dikatakan tinggal tetap. Ada Alkitab yang lain hanya katakan tinggallah di dalam aku saja. Okay? Jadi tinggal tetap itu sangat penting. Amin. Haleluya. Tinggal tetap itu sangat penting. Puji Tuhan ya. Jadi kita tahu di sini bahwa Tuhan mau supaya kita belajar tinggal tetap. Puji Tuhan ya. Supaya kita boleh bertindak sehala dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Jadi memilih kehidupan itu juga maksudnya memilih untuk berpaut kepada Tuhan. Ada juga istilah yang lain dikatakan memilih untuk apa? Melekat hati kita dengan hati Tuhan. Amin. Ini sangat penting ya. Ini sangat penting. Melekat hati kita dengan hati Tuhan. Sehingga kita boleh dengar suaranya. Sehingga perkataannya itu bukan lagi di langit. Ya, dalam buku Ulangan pasal 30 kamu baca ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-18, dia katakan perkataanku sekarang bukan di langit yang jauh-jauh di situ. Perkataanku begitu dekat dengan kamu, ada di hatimu dan ada di mulutmu. Ya, Ulangan pasal 30 ayat yang ke-14. Ada dalam hatimu dan ada dalam mulutmu. Berartinya apa? Memilih untuk berpaut kepada Tuhan berarti kita tidak boleh sembarangan ucapkan kata-kata yang negatif. Dalam masa ujian ini, kita mau buat pengakuan iman yang benar. Kita mau bicara apa yang Tuhan mau kita bicara. Kita tidak mau sembarangan bicara ya, yang membawa kepada kematian. Ya, firman Tuhan katakan bahwa hidup atau mati itu ada di lidah kita. Jadi jangan kita biarkan lidah kita itu bicara hal-hal yang melawan perkataan Tuhan. Jadi kita juga akan diracuni dan kita akan mati. Ya, sebelum dikena wabak penyakit COVID-19 itu kita sudah diracuni oleh kata-kata mulut kita ya. Perkataan yang menakutkan, perkataan yang hanya memperkecilkan diri kita, perkataan yang mengikat kita, perkataan yang akan membawa sumpah kepada kita. Perkataan itu harus dijauhi, harus dicabut keluar. Karena kita sudah memilih untuk
menjalankan kehidupan yang telah Tuhan tetapkan. Ya, jadi kita mau berpaut kepada Tuhan dan kita mau mendengar apa yang Tuhan mau katakan kepada kita, dan kita akan ucapkan perkataan yang sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Dan yang terakhir, apa itu maksudnya memilih kehidupan? Saya akan tambah lagi satu, memilih untuk hidup yang bertahan kekal. Kita bilang sama-sama, memilih untuk hidup yang bertahan kekal. Amin. Pilihlah kehidupan. Maksudnya di sini ialah ada istilah mulai daripada hari ini aku tidak takut kepada penyakit, aku tidak takut kepada penganiayaan, aku tidak takut kepada ujian. Aku tidak takut kepada kehilangan harta, aku tidak takut kepada kerugian, aku tidak takut kepada kematian. Amin. Karena Tuhan yang telah menyediakan bagi aku kehidupan yang khusus, kehidupan yang istimewa. Haleluya. Amin. Kalau Tuhan tidak membawa saya menikmati berkat yang sepenuh-penuhnya, saya tahu saya akan masuk ke dalam satu jenis kehidupan yang bertahan kekal selama-lamanya. Tuhan menyediakan hidup yang kekal bagi saya. Tuhan telah menyediakan hidup yang luar biasa bagi saya. Jadi saya tahu di sini apapun yang terjadi, saya tidak akan takut untuk menghadapinya. Amin. Saya akan tetap membuahkan janji. Saya akan tetap hidup dalam berkat. Saya akan tetap pastikan untuk melipat gandakan kehidupan yang Tuhan sediakan bagi saya. Amin. Ayat yang ke-35 bunyinya begini. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upahmu yang menantikannya. Amin. Haleluya. Haleluya ya. Jadi kalau kita tidak melihat berkat yang berkelimpahan yang Tuhan sediakan, kita tidak takut. Karena kita sudah berpaut kepada Tuhan, kita memilih untuk mendapatkan hidup yang bertahan kekal. Oke, yaitu kehidupan kekal ini. Oke. Kita tidak akan melepaskan kepercayaan. Janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upahmu yang menantikannya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Ya, jadi kita mesti mau menaruh pengharapan senantiasa. Ya, dalam apapun ujian yang kita lalui, kita tetap mesti mau menaruh pengharapan kepada Tuhan, berpaut kepadanya, karena tidak lama lagi Dia akan datang. Amin. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Amin. Itulah sebabnya di sini berpaut kepada Tuhan itu ada kaitan dengan melekat hati kita dengan iman kepada Tuhan. Amin. Ya, dan apabila Ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Amin. Kita mesti mau hidup dengan iman, ya. Kita tidak harusnya undur diri. Orang yang beriman dan melekat berpaut kepada Tuhan, menginginkan ya hidup yang bertahan kekal, tidak akan undur diri. Ya, Tuhan tidak berkenan kalau kita undur diri, dan kita sebenarnya tidak boleh undur diri kalau kita sebuat keputusan untuk melekat hati kita dengan hati Tuhan. Kita pasti boleh mendengar suaranya berbicara kepada kita. Biarpun bagaimana jauh kita dalam keadaan yang mundur pun, Tuhan boleh berbicara kepada kita, memanggil kita pulang, memanggil kita putar balik, putar balik ya kepada dirinya. Amin. Ayat yang ke-39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundur diri. Ada amin? Haleluya. Haleluya. Jemaat semua, kamu bukanlah orang-orang yang mengundur diri. Kita bilang sama-sama, saya bukan orang yang undur diri. Saya bukan orang yang undur diri. Karena iman itu ada dalam diri saya. Kayak saya sudah melekat hati saya dengan Tuhan. Oke? Saya bukan orang yang mengundur diri dan binasa. Tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin. Tetapi adalah orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Amin. Haleluya. Jadi kita tahu bahwa itu dia yang berlaku. Puji Tuhan ya. Tuhan katakan bahwa engkau akan hidup. Okay? Dan engkau akan bertambah banyak. Engkau akan diberkati di negeri di mana engkau akan masuk dan duduki. Amin. Jadi itu dia yang berlaku. Puji Tuhan ya. Jadi kita tahu di sini bahwa apabila janji Tuhan itu mengalir, Ia akan mengalir melalui kita. Mungkin hidup kita akan jadi singkat, tapi Ia akan mengalir melalui kita, menjamah keturunan kita. Amin. Amin. Jadi itulah pilihan kita, satu orang saja memberkati keturunan kita. Abraham satu orang yang memilih untuk ikut Tuhan, dan apa yang terjadi melalui dia, bangsa-bangsa yang sejumlah besar itu datang melalui Abraham. Amin. Jadi sama juga dengan kita. Hanya dengan kita, ya, pilihan kita, ya, Ia akan membawa keuntungan kepada generasi yang akan datang. Karena apa? Karena pilihan kita yang tetap,
pilihan kita yang konsisten mau ikut Tuhan, pilihan kita mau inginkan hidup. Kita akan, kalau kita meninggal, kita akan tinggalkan warisan. Haleluya. Bukan parti warisannya, kita akan tinggalkan warisan kekal. Amin. Haleluya. Dalam keadaan kalau kita sudah pindah daripada tubuh ini, daripada bejana tanah liat ini, yang mudah rapuh ini, kita akan tinggalkan harta yang indah. Iman, kesetiaan, kesatuan, ketaatan, keberanian. Amin. Untuk menghadapi ujian. Keberanian untuk menghadapi Goliath, ya. Ya, musuh. Oke. Jadi itu dia yang berlaku. Jadi kita tahu bahwa kita akan tinggalkan nilai-nilai yang murni kepada keturunan-keturunan kita. Kita akan tinggalkan hal-hal yang luar biasa. Amin. Jadi kalau kita katakan, Tuhan, ya Tuhan, saya mau pilih kehidupan. Artinya apa? Kita ditentukan untuk menyelesaikan tugas kita, panggilan kita. Amin. Menurut rancangan yang asal yang telah ditetapkan Tuhan bagi kita. Supaya generasi kita, keturunan kita juga akan turut diberkati. Amin. Haleluya. Jadi pada pagi hari ini jangan lupa tekatkan niat hatimu untuk pilihlah kehidupan yang dinyatakan Tuhan bagimu. Pilihlah kehidupan untuk bangkitkanlah imanmu dan melekat hatimu dengan hati Tuhan. Dan apapun yang berlaku, kita tidak akan takut kepada hal-hal yang berlaku di sekeliling kita. Jangan kita rasa cemas dengan berita-berita yang tidak menentu. Jangan kita rasa takut dengan apa yang berlaku. Tapi siap sedia karena lawatan Allah yang luar biasa akan terjadi. Akan terjadi kematian dan juga kejahatan yang semakin meningkat. Tapi Tuhan mau kita mempersiapkan diri karena lawatan Allah yang luar biasa akan datang ke dalam kita, dalam gereja kita, dan dalam keluarga kita. Jadi siap sedia untuk lawatan Tuhan yang luar biasa. Supaya kita akan mengalami hidup yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Puji Tuhan. Amin. Pilihlah kehidupan dan jangan lagi bersikap degil, keras hati, dan lagi bersikap tak menentu. Orang yang dua hati itu tidak berkenan di mata Tuhan. Lebih baik kita tetapkan hati dan pilihlah kehidupan seperti yang dinyatakan bagi kita. Jadikan Tuhan itu kehidupanmu. Amen. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami serahkan pagi ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami telah mendengar firman-Mu. Tuhan, bahwa Engkau telah menyuruh kami untuk memilih kehidupan. Maka Tuhan, ajari kami Tuhan, supaya kami tahu Tuhan apa yang penting, apa yang harus kami perbuat. Mulai daripada hari ini Tuhan, ajari kami supaya hati kami tetap berpaut kepadamu. Roh Kudus, Engkau datang dan tolong kami. Roh Kudus, Engkau datang dan diam dalam hati kami Tuhan. Dan membuat kami sadar bahwa Tuhan, kami memiliki kemampuan untuk memilih yang benar, memilih yang betul, memilih yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Maka Tuhan tolong kami. Saat ini Tuhan, kami mau pergi dari tempat ini. Kami mohon setiap jemaat-Mu yang mendengar firman ini Tuhan akan tahu dan mulai menghargai Tuhan kehidupan mereka masing-masing. Dan mulai bekerja sama dengan Engkau Tuhan dalam segala perkara. Supaya Tuhan, hidup kami Tuhan akan ditingkatkan. Akan Tuhan bertumbuh, membesar dan menjadi seperti apa yang Engkau inginkan bagi kami. Terima kasih Bapa. Tuhan, tolong Tuhan dalam semuanya, supaya hati kami lembut di hadirat-Mu, supaya hati kami dapat bekerja sama dengan Engkau Tuhan, dalam segala hal, supaya Tuhan, nama-Mu boleh dipermuliakan. Biarlah kehidupan kami Tuhan senantiasa membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami serahkan Tuhan pagi ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin.
generasi dalam keluarga dan anakmu dan semua anak cucu dan rahmatnya bersamamu ke 1000 generasi dalam keluarga dan anakmu dan semua anak cucu. Dia ada di hadapan, di belakangmu, di dalammu, hadiratnya kelilingmu. Dia ada bersamamu waktu siang, waktu malam, keluarmu dan masukmu, dalam suka, dalam duka. Dia ada untuk kamu, dia ada untuk kamu, dia ada untuk kamu, dia ada untuk kamu. Amin, 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 amin. Rahmatnya bersamamu ke 1000 generasi dalam keluarga dan anakmu dan semua anak cucu. Dia ada di hadapan, di belakangmu, di dalammu, hadiratnya kelilingmu. Dia ada bersamamu waktu siang, waktu malam, keluarmu dan masukmu, dalam suka, dalam duka. Dia ada untuk kamu, dia ada untuk kamu, dia ada untuk kamu, dia ada untuk kamu. Bersamamu ke 1000 generasi dalam keluarga dan anakmu dan ke semua anak cucu. Dia ada di hadapan, di belakangmu, di dalammu, hadiratnya kelilingmu. Dia ada bersamamu waktu siang, waktu malam, keluarmu dan masukmu, dalam suka, dalam duka. Dia ada untuk kamu, dia ada untuk kamu, dia ada untuk kamu, dia